Mari kita berdoa. Bapa, pada sore hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melakukan seluruh kegiatan dan aktivitas kewajiban yang Tuhan percayakan pada kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memimpin kami bersyukur karena Tuhan memelihara kami. Dan juga pada sore hari ini, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami anugerah yang begitu indah untuk bisa menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini ya Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, kami mohon Roh-Mu yang kudus menuntun kami semua, memimpin kami semua untuk mengerti dan juga untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan pada sore hari ini. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat di tangan Tuhan hari ini. Berikan karunia, urapan, dan kuasa untuk bisa menjelaskan kebenaran-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan bagi kami sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yes. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat sore. Saya ucapkan kepada kita semua dan selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin kita sepanjang minggu ini, mulai dari hari Senin sampai pada hari ini, ya, hari terakhir dalam kelas kita minggu ini, walaupun besok masih ada hari Sabtu. Ya, tapi kita melihat Tuhan telah memberkati setiap pekerjaan kita, ya, setiap kelas yang sudah saudara ikuti, ya, Tuhan memberikan kekuatan dan semangat bagi kita semua untuk mengikuti semua pelajaran yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Amin. Dan sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita satu kali lagi untuk mendengarkan firman-Nya. Banyak kesempatan yang mungkin tidak didapatkan seperti orang lain. Ya, seperti kita hari ini, Tuhan memberikan kita kesempatan yang luar biasa, ya, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, ya. Salam, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati Bapak-bapak yang ada mengikuti ibadah dari rumah. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Ya, sebagai pokok doa sebelum kita membaca firman Tuhan, sebagai pokok doa mari kita berdoa untuk Ibu Emilia Mude yang tadi, ya, dibawa oleh ketua ke rumah sakit karena kondisi yang menurun. Ya, kita doakan supaya Tuhan menolong dan memulihkan, memberikan kesembuhan buat Ibu Emilia. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang ke-1, Filipi pasal yang pertama, ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Filipi pasal 1, ayat yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Jika sudah menemukan ayat-ayat ini, kita akan membacanya bersama-sama dengan bersuara. Ya, bagi Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini, mari membuka Alkitabnya dan kita membacanya dengan bersuara. Nasihat supaya tetap berjuang. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digetarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu
dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji nama Tuhan, ya, berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang ke-27, saya akan membaca ayat yang ke-27. Di situ dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya, dari ayat yang ke-27 ini kita akan merenungkannya dengan tema hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya, arti dari padanan atau berpadanan. Arti padanan itu adalah keadaan, ya, keadaan seimbang atau sebanding, ya, atau senilai, seharga, sederajat atau sepadan. Jadi arti padanan itu sekali lagi keadaan seimbang. Ya, sedangkan berpadanan itu artinya berimbang dengan atau sebanding dengan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa Yunani yang digunakan di situ adalah politeomai, ya, politeomai, ya, itu kata Yunani yang dipakai di situ yang memiliki makna, ya, yang memiliki makna bahwa hidup sebagai warga kota itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di kota itu. Ya, saya ulangi, kalau dari bahasa Yunaninya maknanya adalah bahwa hidup sebagai warga kota, ya, harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di kota itu. Ya, terutama tentu ini latar belakangnya di kota Filipi. Jadi masyarakat yang ada di kota Filipi, mereka harus bisa hidup sesuai dengan undang-undang yang berlaku di kota di mana mereka ada. Kalau kita tarik untuk kita pada hari ini, maka saudara dan saya dituntut untuk bisa hidup sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Secara khusus yang ada di DKI Jakarta. Ya, ada begitu banyak undang-undang, ya, yang harus kita taati, yang harus kita jalani, dan yang harus kita hidupi. Ya, kalau kita tarik lebih kecil lagi, ya, saudara sebagai mahasiswa STT Jepri Jakarta, maka saudara harus hidup sesuai atau saudara harus mengikuti kuliah selama 4 tahun di STT Jepri Jakarta harus sesuai dengan undang-undang atau peraturan atau tata tertib yang sudah ditetapkan di STT Jepri Jakarta. Itu secara umum kita melihat arti dari bahasa Yunani. Nah, dalam konteks ayat ini kita melihat Bapak Ibu, ya, kita melihat bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang hidup dan tinggal di kota Filipi adalah disebut sebagai warga kerajaan Allah. Jadi orang percaya itu ada dua keluargaannya, ya. Keluarga sebagai warga, contohnya kalau di Indonesia, warga Indonesia, ya, kalau di sini warga Filipi, tetapi orang-orang yang percaya di kota Filipi itu, mereka juga disebut sebagai warga
dari kerajaan Allah, ya, warga dari kerajaan Allah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sebagai raja mereka, dan Injil itu adalah sebagai undang-undang. Jadi warga kerajaan Allah itu pemimpinnya adalah Kristus dan undang-undangnya adalah Injil Kristus. Ya, Injil Kristus. Rajanya Kristus dan undang-undangnya adalah Injil Kristus. Ya, sebagai dasar atau sebagai sesuatu yang harus atau wajib ditaati dan dijalankan. Ya, dijalankan. Dengan kata lain, saya mau katakan begini, bahwa setiap orang percaya sebagai warga kerajaan wajib hidup berpadanan dengan undang-undang Injil atau berpadanan dengan Injil Kristus yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sebagai manusia tidak bisa secara sempurna mengikuti atau menaati undang-undang, ya. Kalau di dunia ini saja kita tidak bisa sempurna, banyak juga kita melanggar undang-undang, peraturan yang ada. Ya, jangankan undang-undang atau peraturan yang ada, lampu merah saja kita bisa langgar. Itu artinya kita tidak sempurna menaati dan juga melakukan undang-undang yang ada. Demikian dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Ya, tentu kita tidak sempurna juga melakukannya. Tetapi paling tidak di sini Paulus berkata, kalau kamu mau bermegah di dalam Kristus, maka biarlah hidupmu itu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Nah, selain hidup kita wajib berpadanan dengan Injil Kristus, maka kata politeomai juga menekankan pentingnya, ya, pentingnya sebuah pengaruh dari orang-orang percaya di tengah-tengah masyarakat yang belum percaya, supaya mereka yang belum percaya itu juga merasakan atau menikmati akan kasih Kristus, atau melalui kehidupan orang-orang percaya yang berpadanan dengan Injil Kristus ini, masyarakat yang belum percaya kepada Tuhan, mereka bisa merasakan kasih Kristus, mereka bisa mengenal Kristus melalui kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini berarti bahwa sebagai orang percaya kita wajib, sekali lagi, kita wajib menjalankan kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Karena kita adalah warga kerajaan Allah. Amin. Kita adalah warga kerajaan Allah. Nah, lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, kita juga harus memberikan pengaruh kepada setiap orang yang berada dekat dengan kita. Ya. Memang semester ini kita berbicara tentang berbagi kehidupan. Ya, kiranya melalui tema kita dalam semester ini, kita memiliki pengaruh, kita memiliki dampak kepada siapa saja yang dekat dengan kita. Ya, karena ketika kita menerapkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan tema berbagi ini, maka saudara dan saya sebenarnya sudah memberikan pengaruh yang baik kepada siapa saja yang dekat dengan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi memberikan pengaruh, ya, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka bisa merasakan atau menikmati kasih Kristus dan mereka boleh percaya kepada Dia. Coba kita membaca di dalam, kita bandingkan dalam Matius pasal 5. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Tentu ini ayat yang kita sudah baca dan kita sudah khotbahkan berulang, tetapi saya ingin membawa kita untuk melihat sebagai pembandingan bahwa kehadiran kita di dalam dunia ini diminta oleh Tuhan untuk bisa memberi pengaruh, ya, memberi pengaruh kepada lingkungan dekat kita, lingkungan jauh kita, bahkan lingkungan yang luas dari kehidupan kita. Kita membaca Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16.
Kita membaca ayat 13 sampai 16, 1, 2, 3 dengan bersuara ya. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Agar terangmu dan terangku bisa bercahaya di tengah-tengah masyarakat, maka firman Tuhan hari ini datang kepada kita semua. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Amin. Mau terangmu bercahaya? Amin. Mau rasa hasinmu dirasakan oleh orang lain? Hiduplah sesuai dengan undang-undang Injil Kristus di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga di dalam Efesus, Paulus menjelaskan, Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat yang ke-19. Ya. Efesus pasal 2 ayat ke-19, di situ Paulus katakan, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sekawan, sewarga dari orang-orang kudus. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika kita masuk menjadi warga kerajaan Allah, maka saudara dan saya disebut sebagai orang-orang kudus. Amin. Ketika kita ada lingkungan masyarakat warga kerajaan Allah, maka saudara dan saya di dalam bagian ini sekali lagi disebut sebagai orang-orang kudus. Ya, luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama, sekali lagi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Nah, setelah kita melihat, ya, setelah kata ini, ya, kata Yunani ini dijelaskan oleh Rasul Paulus, kemudian Rasul Paulus melanjutkan. Ya, coba memperhatikan, di situ dia melanjutkan dengan kalimat, kamu teguh berdiri. Ya, kamu teguh berdiri dalam satu roh, ya, dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya, sekali lagi saya katakan, kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, arti dari apa yang disampaikan oleh Paulus ini menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus bisa, harus mampu, atau harus, ya paling tidak harus bisa hidup sehati. Amin. Harus bisa hidup sehati. Dan harus mau bekerja sama, bersinergi, dan juga harus bisa menyatukan seluruh potensi, semua talenta yang Tuhan berikan untuk memberikan pengaruh. Ya, untuk memberikan pengaruh dan juga untuk memberikan dampak kepada masyarakat atau kepada dunia di mana saudara dan saya ditempatkan. Tujuannya apa? Supaya Injil Kerajaan Allah itu dapat memberikan, sekali lagi, Injil Kerajaan Allah itu dapat memberikan, atau ketika orang mendengarkan Injil Kerajaan Allah yang diberitakan oleh orang-orang yang percaya itu bisa
menimbulkan iman dari setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Jadi kalau Injil itu diperdengarkan, menurut Roma pasal 10, maka akan timbul iman di dalam hati. Ya, mulai dari mana? Mulai dari pendengaran, baru timbul iman di dalam hati, maka akan ada pengakuan dari mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, kalau saudara dan saya di dalam bagian ini sekali lagi, Paulus katakan kalau kamu teguh berdiri dan satu hati berjuang bersama-sama untuk memajukan Injil Kerajaan Tuhan, maka Injil yang kita beritakan itu akan menyelamatkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di sini kita melihat bahwa bersatu itu sangat penting, ya. Bersatu, ya, bekerja sama, bersinergi itu sangat penting. Kita tidak lagi, kalau melihat Injil yang Paulus sampaikan kepada kita hari ini, maka di sini kita melihat bahwa tidak ada lagi perbedaan sama sekali ketika kita sama-sama hidupnya berpadanan dengan Injil. Amin. Tidak ada lagi katakan saya dari gereja ini, beda doktrinnya dengan gereja kamu, beda programnya dengan gereja kamu. Akhirnya kita jalan masing-masing dan Injil Kerajaan Tuhan tidak tersebar dengan baik. Ya. Jadi kalau hidup saudara dan saya, ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, sesuai, sepadan dengan iman yang ada pada kita, maka sebenarnya sudah tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Walaupun beda organisasi gerejanya, tetapi perjuangan untuk memberitakan Injil itu tidak boleh berbeda. Kita memiliki sumber yang sama, adalah firman Tuhan. Maka Injil itu harus disampaikan dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup dari khotbah saya hari ini, ya, saya mau katakan begini, karena kewargaan kita adalah kerajaan Allah, maka saudara dan saya wajib hidup mengikuti, menaati seluruh undang-undang yang ada dalam kerajaan itu. Dengan kata lain, hidup kita itu harus sepadan dengan Injil Kristus. Tadi saya sudah jelaskan, sepadan itu apa? Sederajat. Kalau imanmu kepada Yesus, maka apa yang kau imani kepada Yesus harus sederajat dengan apa yang saudara dan saya hidupi. Harus sebanding dengan apa yang kita hidupi. Walaupun kita melihat ada banyak orang yang ya tidak sepadan dengan apa yang dikatakannya. Ya, tetapi jangan melihat kelemahan orang. Lebih baik kita melihat kelemahan diri kita. Apakah saya sudah sesuai hidup dengan Injil atau belum? Ya, koreksi diri masing-masing, ya. Dan perhatikan dirimu sendiri. Jangan melihat orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, maka kita harus teguh berdiri. Ya. Kita harus teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman dan untuk berita Injil. Ya. Dan kita mau bekerja sama, kita mau bersinergi, ya, dalam memberikan pengaruh kepada dunia ini. Ya. Kita harus mampu memberikan pengaruh kepada dunia ini. Satu ayat sebagai penutup dari khotbah saya hari ini, mari kita membuka di dalam Lukas, ya, bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah melengkapi saudara dan saya dengan kuasa dan tenaga untuk pergi memberitakan Injil. Dan kuasa itu, tenaga itu diberikan kepada siapa saja
Ya. Kalau dia sudah mengaku Kristus sebagai Tuhan, maka kuasa itu diberikan kepadanya. Kita baca dalam Lukas. Lukas pasal 9 ayat 1. Lukas pasal 9 ayat 1. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini dengan bersuara lagi ya. Lukas pasal 9 ayat 1. Hanya ayat 1 saja. Kita baca dengan bersuara. Sudah dapat semua? Amin. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Amin. Kuasa yang sama Tuhan berikan kepada saya, Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Tenaganya sama. Persoalannya, masalahnya adalah diri kita sendiri. Apakah kita sudah meyakini bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa itu? Atau Tuhan sudah memberikan tenaga itu untuk mengalahkan setan, untuk menyembuhkan segala macam penyakit? Kembali kepada diri kita masing-masing. Keyakinan kepada kuasa Tuhan itu akan memberi saudara keberanian untuk menggunakan kuasa itu. Ya. Tapi kita ini masih banyak tidak berani menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tenaga yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan singkat dari firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita hari ini. Yang pertama, hendaklah hidup kita itu berpadanan dengan Injil Kristus. Yang kedua, mari kita berjuang bersama, ya, bekerja sama untuk memberitakan Injil demi keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran yang singkat kami dengarkan hari ini, mengajak kami untuk melihat kembali apakah kami sudah sungguh-sungguh hidup sesuai dengan iman kami kepada Kristus Yesus. Jika Tuhan menemukan kami selama ini tidak menghidupi apa yang Tuhan ingin kami hidupi, kami mohon Tuhan ampunilah kesalahan kami. Kami manusia yang lemah, kami manusia terbatas, kami manusia yang penuh dengan kekurangan. Ada saatnya di mana kami tidak mampu menjalani hidup ini. Kami bisa jatuh. Tetapi kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dan terus mengangkat kami, dan terus memberikan firman kepada kami, supaya kami bangkit dan terus bangkit untuk menjalani kehidupan kami, berpadanan dengan Injil Kristus Yesus. Sehingga dunia dapat melihat bahwa terang Kristus ada di dalam hidup kami. Dan dunia dapat merasakan bahwa garam Kristus dapat dinikmati oleh mereka yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.